Oke, halo semua, gue Novia dan pada kesempatan kali ini gue pengen sharing beberapa hal yang gue pelajari ketika gue agak lebih serius main tenisnya, setidaknya ya dalam 2-3 tahun terakhir. Sebagai konteks, gue sebenarnya udah mulai main tenis dari agak cukup lama, dari gue masih kecil, cuma on off, terus sempat lama nggak latihan, hampir ya lama lah pokoknya, dan gak pernah serius sampai akhirnya agak serius dalam kurang lebih 2 tahun terakhir. Dan ini yang gue pelajari. Yang pertama, menurut gue ya, kalau teman-teman gak setuju boleh banget. Yang pertama adalah gear atau sepatu atau baju atau raket itu tidak sepenting pada kemampuan dasar. Yang dimaksud kemampuan dasar di sini adalah bisa melakukan teknik forehand dengan baik, backhand dengan baik, volley, terus tahu peraturan, serve juga. Intinya perkuat dulu fondasinya, baru peduli pada raket yang mungkin bagus banget atau sepatu yang oke banget kalau ngerem dan sebagainya macamnya. Karena dulu tuh gue sempet kayak gue udah lama nih pakai raket ini, beli raket baru nggak ada bedanya. Dan ketika gue pakai raket yang harganya nggak mahal tapi latihannya bener, gue kayak gerakan dasarnya dibenerin, terus gerakan berdiri dan menerima bola dibenerin, wah itu jauh lebih ampuh. Jadi kalau emang jelek, misalkan lagi buruk, ya mungkin karena kurang latihan. Ya mungkin karena ada yang salah dari latihan kita. Dan jangan langsung nyalahin alat, jangan langsung nyalahin bola atau raket atau lapangan dan sebagainya macamnya. Enggak. Oke, bahkan raket gue sekarang, salah satu raket gue itu ada yang harganya murah banget karena second, harganya 350.000. Itu untuk raket tenis bisa dibilang cukup murah karena nggak sedikit yang harganya sekarang 2-3 juta. Jadi sekali lagi, kemampuan dulu guys. Sama seperti misalkan menulis atau mungkin bikin konten kali ya. Kita nggak perlu kok laptop mahal langsung untuk menulis. Sebenarnya pulpen atau kertas tuh udah cukup. Yang penting kita beneran rutin, yang penting kita latihan. Sama kayak bikin konten, menurut gue nggak perlu langsung kamera mahal, enggak. Yang diperlukan ya konsistensi, terus rutinitasnya agar fondasi kita lebih baik. Itu satu aja udah panjang ya. Terus 2, gue belajar untuk bisa lebih tenang dalam menerima bola cepat. Tapi di sisi satu bisa juga cepat ketika merespons bola. Kayak agak bingung kan, tapi intinya menurut gue harus ditemukan keseimbangan tersebut, harus ditemukan keseimbangan dan berpikir cepat tentang gimana kita menerima bola dan akhirnya mengembalikan kembali. Dan itu menurut gue sebagai pemain rekreasional ya, itu sangat tidak mudah. Apalagi lawan kita tuh berbeda dan gue lebih sering main single. Jadi kita cuma bergantung pada diri sendiri. Oke, double bisa berdua, cuma berdua aja cuy. Itu kita juga harus tetap mikir dan harus ngeliat partner kita nih ngarahnya kemana ya. Terus kira-kira bisa ngatur bola pengembaliannya ke arah mana ya. Kita harus tetap mikir. Beda halnya mungkin kalau gue bandingin ya dengan softball. Softball oke, itu juga olahraga tim. Oke, itu olahraga tim, agak beda tentu dinamikanya sama olahraga single. Emang ketika jadi hitter kita harus menerima dan bisa memukul dengan baik, tapi kan nggak setiap waktu. Sedangkan dalam tenis itu kita sendiri di lapangan, lawan kita juga sendiri. Jadi kita harus benar-benar tahu keseimbangan untuk bisa mandiri lah. Dan itu menurut gue sangat bermanfaat di hidup ini, karena
misalnya ya, kayak kita lagi ketinggalan, aduh apa yang harus kita lakukan. Satu ya mungkin kita berusaha untuk bisa memperbaiki apa yang telah kita lakukan tapi salah terus. Dua, kita stop menyalahkan diri sendiri. Dan tiga, kalaupun kalah ya udah terima. Meskipun tentu tidak semudah itu yang menerima kekalahan. Tapi ya udah, it's just part of life. Namanya juga game, namanya juga olahraga. Emang kalau di beberapa olahraga ada seri, cuma di tenis no, gak ada seri. Ada yang menang atau kalah. Dan harus terima. Namanya juga hidup. Sesuai judulnya pelajaran hidup kan dari tenis. Terus yang ketiga, ini menurut gue ada kaitannya dengan nomor 1, tapi mungkin perspektifnya agak berbeda. Jadi seperti yang banyak orang tahu, tenis itu terhitung olahraga elit. Elit karena pada umumnya harga gear, harga raket, harga tas, harga baju, bahkan harga celana itu harganya biasanya lebih mahal daripada banyak olahraga. Ya mungkin nggak semahal golf ya, cuma ya lumayan mahal lah. Tapi menurut gue sebenarnya bisa-bisa aja kok untuk bisa main tenis dengan harga budget. Kalau gue ya, gue jujur nggak terlalu peduli untuk sekarang beli gear atau beli baju yang mahal dan sebagainya macamnya, karena gue lebih peduli sama kemampuan diri gue dulu. Oke? Masalahnya adalah, ini yang membuat poin 3 berbeda dengan poin 1, nggak sedikit yang terkena peer pressure, yang terkena gengsi brand. Nggak sedikit orang yang ngelihat, wih dia pakai Lacoste, wih dia pakai Prince yang new release, gue harus punya juga, gue mau sepatu On. It's okay, nggak apa-apa, tapi kalau emang misalkan tidak mampu, kalau misalkan harus berjuang banget, menurut gue itu bukan hal yang terpenting dalam permainan tenis. Yang penting adalah lu nantiin aja dulu main. Itu menurut gue. Dan jangan terkena peer pressure brand yang menurut gue sebenarnya nggak penting-penting banget. Tapi kalau emang misalkan punya kemampuan atau emang mau, ya sok aja gitu loh buat beli. Cuma kalau maksain, udah deh, mending fokus latihan dulu, main, nanti pelan-pelan nabung. Kalau misalnya udah bagusan mainnya, baru deh nanti beli raket atau sepatu yang lebih mendukung, atau nggak beli aja yang second, it's okay juga. Cuy, yang penting lu bisa main. Itu aja dulu. Karena gue nggak sedikit ngelihat orang yang udah melihat, brand tenis elit dan mahal nih, gue harus punya itu juga. It's fine, tapi jangan sampai itu karena terkena peer pressure, oke? Nggak sedikit kok pemain pro yang pakai sepatu mid, merek mid, dan mereka tetap bisa berjuang sebagai pemain pro. Mungkin mereka disponsori oleh sepatu mid atau gimana, atau mereka mungkin budgetnya cuma cukup buat itu, tapi tetap bisa main, bukan masalah. Jadi intinya janganlah terkena peer pressure perkara brand dan sebagainya macamnya. Kalaupun terkena, ya good luck aja deh. Tapi menurut gue sekali lagi, it's not the most important thing dalam tenis. Dan kalau di dalam hidup, itu juga menurut gue cukup berpengaruh. Kayak jangan terkena tekanan kalau misalnya orang-orang pamer brand atau whatever. Apalagi kalau konteksnya cuma konteks sosial atau pertemanan. No, why? Jadilah diri sendiri, guys. Di dalam tenis ataupun di kehidupan nyata. Capek loh. Orang cuma mau main, cuma mau bagus mainnya, mau menang dalam pertandingan, mau jadi pemain rekreasional sampai waktu tua, malah peduli soal brand. Why? Why would you? Atau kalau kadang tidak terhindarkan ya, ada orang yang seperti itu, tapi cobalah untuk kayak shrug it off, kayak shake it off, udah bye. Ya, oke, ya. Tapi ternyata kalau kita main lebih oke. Pokoknya jangan minder lah. Ya, oke, emang tenis might be one of the elite sports, tapi sebenarnya we can make it as not elite. Santai aja. Yang terpenting bisa latihannya. Kalau emang mau jago, mau bisa lebih baik mainnya, latihan dan rajin dan rutin. Itu aja sih. Dan karena kita rekreasional,
Tentu mungkin ritme orang beda-beda ya. Gue adalah pemain yang cukup males. Jadi gue suka blee. Kalau main blee itu maksudnya nggak konsisten. Tapi ya gue tahu itu masalah gue. And it's fine, I accept it. Baik-baik aja gue terima itu. Dan gue ya main aja seperti biasa. Nggak ada banyak tekanan. Toh, gue bermain untuk diri gue sendiri. Sama seperti banyak hal. Seharusnya keputusan yang kita ambil banyak untuk diri kita sendiri juga kan. Karena gimana pun kita yang menjalankan hidup ini dan semoga tidak ada penyesalan. Kalau kita salah ya udah karena salah kita sendiri. Kalau kita bagus, ya bagus karena kita sendiri. Sama aja kayak tenis. Wow, 3 tapi udah 10 menit. Kalau misalnya teman-teman ada yang punya pendapat lain atau punya pendapat yang beda, boleh banget loh langsung share di kolom komentar. Karena itu mantep banget. Dan yang keempat, ini kayaknya paling penting deh. Simple tapi paling penting. Bersenang-senanglah teman-temanku. Bersenang-senanglah, bermainlah. Jangan dimasukin hati, jangan terlalu banyak mikir. Ya, tapi dibalik bersenang-senang berarti harus latihan juga rajin biar enak mainnya. Karena menurut gue akan sangat senang main tenis ketika gue bagus mainnya. Dan untuk mencapai bagus tersebut, ya harus latihan. Tapi ketika latihan pun bersenang-senang lah guys. Oke? Kalaupun ternyata ujung-ujung gak suka, ya udah, it's okay. Yang penting udah nyoba. Tapi kalau buat gue, so far sejauh ini, gue cukup menikmati olahraganya dan gue ingin bermain tenis terus sih sampai usia gue tua. Jadi mudah-mudahan gue bisa tetap sehat untuk bermain dan gue bisa membuat tenis itu sehat pada diri gue sendiri. Dan itu aja video kali ini. Terima kasih yang udah nonton dan sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah!